Ya pemirsa, kami memiliki sejumlah berita yang bisa Anda pilih untuk kami tayangkan. Jangan lupa pemirsa untuk berinteraksi dengan kami melalui nomor telepon 021 461 0322. Dan langsung saja kami sapa penelpon pertama dengan siapa di mana. Selamat pagi. Pagi, Mbak. Selamat pagi, Bapak. Mau pilih nomor berapa, Pagi Pak? juga, ya. Saya pilih nomor 3. Baik, segera kami tayangkan. Saya dengan Bapak Haji Zainuri, advokat. Baik, Bapak. Kami tayangkan informasi selengkapnya untuk Anda. Kontroversi kritikan dan pernyataan aktivis Rocky Gerung terhadap Presiden Joko Widodo kini bergulir ke pengadilan. Sidang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 22 Agustus mendatang. Gugatan terhadap Rocky Gerung diajukan oleh advokat David Tobing. Rocky digugat secara perdata karena pernyataannya yang dianggap menghina Presiden. Penggugat David Tobing meminta pengadilan agar Rocky Gerung tidak menghina kepala negara. Selain itu, penggugat meminta pengadilan mengabulkan gugatan agar Rocky Gerung dilarang menjadi pembicara di berbagai acara selama seumur hidup. Namun, pakar hukum pidana Muzakir mempertanyakan legal standing penggugat yang menggunakan pasal konstitusi dan perdata. Kita mencantolkan gugatan itu langsung pada Undang-Undang Dasar 45, kayaknya itu nggak boleh ya, atau nggak ada konstruksinya, kecuali kalau dia menguji terhadap satu undang-undang. Itu punya legal standing-nya ada. Tapi kalau menuduh seseorang melanggar Undang-Undang Dasar 45 itu tidak bisa gitu. Yang paling memungkinkan pelanggaran Undang-Undang Dasar 45 itu dilakukan apabila Presiden melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 45, itu pun medianya adalah bukan di pengadilan, tapi lewat Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui DPR gitu. Perdata itu 1365 itu melakukan perbuatan melawan hukum. Pertanyaannya adalah melawan hukum dalam konteks perdata menimbulkan kerugian keperdataan. Nah, kalau menimbulkan kerugian keperdataan, syaratnya dia harus punya legal standing, dia secara direct itu adalah kerugikan atau menderita kerugian disebabkan karena perbuatan yang dilakukan oleh Rocky Gerung. Jadi kalau itu berarti dia harus membuktikan ruginya apa kalau ada statement Rocky Gerung seperti itu gitu terhadap pribadi penggugat gitu ya. Jadi kalau legal standing-nya nggak bisa dijelaskan posisinya ya menurut saya ya nggak bisa diterima lah gugatan itu, secara hukum nggak bisa diterima begitu. Namun penggugat menilai isi gugatannya relevan agar tidak terjadi perpecahan. Tuntutan itu saya maksimalkan seumur hidup dalam pengertian gini, bahwa seorang RG yang mempunyai subscriber YouTube-nya 1,6 juta, dia akan mengajarkan tanda kutip hal-hal yang tidak baik ketika kalau dia tidak dihukum, ketika dia menghina presiden. Dan coba bayangkan, itu aja yang menonton YouTube-nya. Bagaimana dengan seluruh rakyat Indonesia yang menonton? Kemungkinan ada yang meniru-niru. Dan akibatnya pun satu hari kemudian sudah adanya kekacauan di beberapa daerah, adanya demonstrasi, adanya penolakan RG menjadi pembicara. Jadi yang saya mintakan ke hakim itu sangat relevan, supaya tidak ada perpecahan di negara ini. Bagaimana kelanjutan dari gugatan perdata terhadap Rocky Gerung? Tim TV One mengabarkan.